Ada satu hal yang ini juga sering saya sampaikan. Orang-orang hebat, orang-orang yang sejahtera lahir batin, kalau kita belajar kisahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita belajar kisah para sahabat, para ulama, guru-guru kita, termasuk nanti kita akan coba gali nih Ustadz Fatih Karim. Kesimpulannya begini, orang-orang hebat itu bukanlah mereka yang gak pernah luka. Betul? Bukanlah mereka yang gak pernah jatuh. Bukanlah mereka yang gak pernah patah. Bahkan berkali-kali patah. Berkali-kali jatuh, berkali-kali terluka. Tapi, ada tapinya Bapak Ibu. Mereka selalu bisa pulih dari luka. Mereka bisa bangkit setiap kali jatuh dan mereka bisa bertumbuh setiap kali patah. Kadang-kadang Bapak Ibu kalau ngomongin patah hati, ngomongin luka, bahkan kita perlu merasakan. Ada sebuah kalimat yang sering saya kutip dari Maulana Rumi. Kalimatnya begini, you have to keep breaking your heart until it opens. Coba diulang Bu. Apa artinya? Terkadang kita perlu merasakan patah hati supaya dia terbuka. Kalau kita nggak pernah patah Bapak Ibu, kadang-kadang kita nggak terbuka itu. Kita perlu patah dulu supaya menemukan satu titik kesadaran. Nah, orang kalau sudah patah hati dan dia berhasil pulih, biasanya jadi orang yang jauh lebih baik. Kalau istilah dalam psikologi itu post-traumatic growth. Nah sekarang bagaimana kuncinya Ustadz supaya kita bisa pulih dari luka dan derita, bisa bangkit setiap kali jatuh, bisa bertumbuh setiap kali patah. Tema itu yang akan coba kita gali dari Ustadz Fatih Karim. Kita langsung sapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Boleh mic-nya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Atur nuhun Ustadz. Sami. Dari Bogor Ustadz ya? Dari Bogor. Alhamdulillah. Enak-enak liburan disuruh kajian. Terima kasih ya Sobat Karim di tengah kesibukannya. Susah tuh Pak waktu kuliah. Minta kemarin Ustadz ada waktu enggak? Hari ini Alhamdulillah beliau bersedia meluangkan waktu untuk menyapa kita semua. Kalau Ustadz Sony yang ngundang, kita harus hadir. Upayain. Karena Masya Allah nikmat banget. Cuma ibu-ibu hati-hati. Kalau dengar suara Ustadz Sony itu jangan suka lama-lama ya. Adem betul Bu ya. Tentrem gitu rasanya. Mungkin dengernya di bawah AC saja, jadinya adem. Ustadz, makasih Ustadz ya. Dan jadi kalau boleh kita sebut, ngomongin healing nih Ustadz kita ya, pagi ini Ustadz. Pemulihan jiwa itu kan artinya healing. Ya. Jadi Bapak Ibu, ini saya titip ya, orang Indonesia ini suka agak kacau nih, suka menyempitkan makna healing. Betul ya? Kalau saya sebut healing, apa yang kepikir coba? Ah, ini masalah ini Ustadz. Masalah ini, itu karena kurang healing. Pokoknya disebut healing itu seakan-akan jalan-jalan. Padahal healing itu lebih dalam dari itu. Healing itu sebuah upaya pemulihan jiwa, ya, jiwa raga. Gimana Zat? Ya, penting kan nih Zat kita untuk bisa pulih Zat? Kenapa ini penting Zat? Mangga Zat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang disayang Allah, 29 Sya'ban. Debar-debar nih. Masya Allah. Sampai enggak Ramadan? Ya, kita nggak tahu. Baru tadi malam saya bilang, sampai enggak Ramadan? Driver saya barusan tadi lagi nyetir. Ustadz, boleh nggak saya duluan pulang? Ada apa? Besan saya meninggal dunia tadi pagi. Begitulah. Tidak semua orang dikasih Ramadan. Deg-degan. Makanya nih semuanya kita H2C. Sampai nggak ya? Sampai nggak ya? Jangan-jangan besannya Kang Yadi, driver saya pagi ini. Mungkin kita sore nanti. Ya, mungkin nanti malam. Nggak sampai Ramadan. Mana Alhamdulillah, makanya kita pagi ini berdoa terus minta sama Allah. Ya Allah, berikan kesempatan Ramadan. Dan nanti kalau dikasih kesempatan, jangan disia-siakan. Amin. Sasoni yang disayang Allah, terima kasih udah terus membuat saya malu karena terus mengeluarkan karya. Entah buku yang keberapa puluh kali ya, beliau terus telurkan karya-karya buku yang Masya Allah menurut saya di antara semua buku yang hebat-hebat masterpiece, ini yang paling kena banget dengan kondisi hari ini, relevan. Terutama soalan healing Ustaz. Iya. Jadi
banyak orang yang kemudian mengira bahwa sembuh itu fisiknya saja. Di sini ada dokter, juga banyak dokter-dokter yang lainnya. Sembuh fisik itu biasa. Oke. Tapi sembuh dari jiwa yang luka, ini dokter nggak bisa. Ini suami nggak bisa. Ini nggak istri nggak bisa. Ini sembuhnya hanya Allah yang memiliki jiwa yang bisa. Makanya Allah katakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung mereka yang memiliki jiwa yang bersih, mensucikan jiwanya, dan rugilah mereka yang mengotorinya. Nah, kalau fisik sakit nih, contoh kemarin saya kebeset gitu ya, itu pakai obat merah sembuh. Saya kemarin jatuh, bengkak, sembuh. Ada luka dikit, sembuh. Ada sakit berat, sembuh. Jamaah saya kemarin di BSD, ya, Masya Allah, kanker rahim stadium 4. Ya. Beratnya tadi Bu, beratnya 65, terakhir saya kunjungi tinggal 18 kilo. Badannya habis. Tapi sembuh. Ya, karena Allah Maha menyembuhkan. Gak ada yang mustahil buat Allah. Sembuh, fisik itu relatif dalam tanda kutip masih memungkinkan untuk sembuh. Tapi luka jiwa itu gak gampang. Oke. Ya, makanya saya lihat sekarang hati-hati ya. Di sosial media, di mana-mana. Banyak yang fisiknya cantik-cantik, ganteng-ganteng, tapi jiwanya sakit. Iya, Ustaz. Ustaz Sony, mungkin Bapak Ibu pernah ngelihat saya marah besar sama Sudirman. Sudirman itu, Ustaz, kalau dia hadir di sini, suruh tilawah, indah banget, Ustaz. Bahasa Qur'annya bagus, jubahnya rapi, tampilan, nggak ada yang tahu. Makanya jangan suka ketipu fisik. Fisik itu cuma cover. Ternyata Sudirman itu ya minta bantuan saya untuk endorse pembangunan pesantrennya. Pesantren yatim piatu, anak-anak di bawah umur. Apa yang terjadi? Ternyata Sudirman yang fasih melafalkan Quran, indah membacakannya, ternyata sudah mensodomi 27 anak. Dengan kondisi 18 anak itu hancur bagian maaf. Barusan lagi kemarin, lewat lagi di Instagram tuh, seorang santri yang mengaku, mungkin nonton ya, kiainya melakukan, bahkan guru-gurunya melakukan 17 kali. Pesantren, Ustaz. Dan itu persoalan jiwa tuh, Ustaz ya. Jadi ini tepat banget antum keluarin sekarang gitu. Dan ini Ramadan, saya merinding. Ini Ramadan, momen pemulihan jiwa. Makanya Allah kasih kita Ramadan untuk apa? Sembuh jiwanya, healing jiwanya. Coba bayangkan Sudirman itu, 27 anak itu dilakukan, ada yang menjelang sholat subuh ba'da tahajud. Ada yang dia lakukan bersama santrinya, disaksikan oleh guru-guru yang lain, dan kemudian dia bilang, gak apa-apa, nanti bisa diampunkan dengan sedekah. Pertanyaan saya, tolong jawab Bapak Ibu, itu sakit fisik atau sakit jiwa? Ya. Jiwa. Fisik mah gak ada yang tahu. Keker banget, badannya bagus, ototnya bagus, perutnya, six packs, pokoknya body goals lah. Tapi ternyata gak suka perempuan, sukanya sama sejenis. Maaf, itu banyak Ustaz. Iya, Ustaz. Jadi sekarang itu kita juga jangan hanya orientasi fisik. Ribut skincare, sampai berantem. No mention, saya nggak sebutin orangnya. Berantem tuntutan puluhan miliar, ribut. Itu fisik atau jiwa? Fisik. Outer. Fisik aja gitu. Ya, kemarin lagi ribut tuh, ya. Penghancur lemak, peluruh lemak. Wah, emak-emak benar-benar suka banget. Pakai supaya apa? Supaya kurus. Supaya kurus. Apalagi supaya pipinya tirus. Saya baru tahu, Bu, ternyata ada namanya tarik benang ya. Karena istri saya kalau tarik benang tuh dia jahit. Ini muka dijahit. Saya baru tahu.
Kemarin tuh baru tahu ada cerita Ustadz itu, Ustadz kenapa si ibu tuh ya meni bening gitunya, meni kinclong gitu. Glowingnya parah banget, ternyata ditarik muka. Bukan cuma ditarik, hidungnya dimancungin, dagunya dirincungin. Pertanyaan saya, itu fisik atau jiwa? Fisik, fisik ibu. Dan kita hari ini tertipu fisik. Semuanya sibuk fisik. Hafiz Quran ya. Bacaan Qurannya bagus ya. Ternyata jiwanya sakit. Ustadz, jadi ini relevan banget kesehatan jiwa ini. Kenapa? Karena seiring dengan waktu, ternyata manusia banyak yang membutuhkan kembali kepada jiwa-jiwa yang bersih. Bukan soalan fisik ternyata. Bukan berarti Ustadz, fisik nggak penting. Yes. Bapak-bapak bilang ya udah nggak apa-apa ya, yang one pack, yang 9 bulan, punten, nggak apa-apalah. Yang penting Ustadz jiwa saya sehat. Nggak gitu juga. Fisik dan jiwa itu penting. Fisik itu casing. Cantik ya, bagus ya, iya. Tapi mati buat apa? Bu, ini Samsung S25 Ultra yang terbaru. Iya. Tapi buat apa kalau mati? Mau antum? Buat apa? Mau dipajang? Keren ya S25 Ultra yang terbaru. Iya, tapi buat apa sama antum? Ditunjuk-tunjukin, dah mati dah. Buat apa? Jadi ini buku ini menurut saya pas banget, dan sayangnya saya baru dikirimin hari ini. Itu dia Ustadz. Ini mohon izin Ustadz, jadi ini karena Ustadz bahas bukunya. Ini buku yang baru saya rilis Bapak Ibu mungkin Desember kemarin. Judulnya itu The Hard Code. Memang tadi seperti yang Ustadz Fatih Karim sampaikan. Kenapa kok judulnya The Hard Code? Karena banyak di antara kita yang lebih sibuk sama dress code Bapak Ibu. Apa itu dress code, Bu? Apalagi mau lebaran nih saatnya, mau puasa, mau lebaran, sibuk sama dress code. Nah dress itu kan pola berpakaian. Ya, tapi ada yang lebih penting, lebih dalam dari sekedar dress code. Saya menyebutnya the hard code. Jadi paling tidak Bapak Ibu, di buku ini saya menulis ada beberapa prinsip penting, ya, beberapa kode, suasana hati, suasana jiwa yang hampir selalu bisa kita temukan dalam diri orang-orang yang sejahtera lahir batin ya. Dan poin pertama itu tentang healing ya, tentang pemulihan jiwa. Jadi mereka yang bisa pulih dari luka, ya. Tapi sebagaimana tadi beberapa contoh kasus yang kita lihat hari ini, Ustaz ya. Ternyata memang saya setuju Ustaz kalau antum bilang itu enggak sedikit, itu banyak hari ini. Dan memang perlu ada yang ngomong tentang ini, gitu ya. Agar paling tidak umat itu sampai pada satu state sadar, minimal sadar dulu ya, aware dulu Ustaz. Jadi kalau urutannya itu Bapak Ibu sebelum pulih, kita mesti sadar dulu. Kita nggak bisa pulih sebelum kita sadar. Jadi awareness itu pintu gerbang paling awal. Kalau ada orang Bapak Ibu yang minimal dia sudah sadar dulu deh. Itu sudah setengah jalan tuh. Misalkan saat ada suka jamaah yang curhat ya Ustaz ya. Ustadz saya itu orangnya masih suka riya. Ustadz saya itu masih suka sombong. Ustadz saya itu masih suka merendahkan orang lain. Itu sudah sampai pada level sadar tuh Bu. Kalau sudah sadar, selangkah lagi untuk bisa pulih. Jadi apa yang tadi Ustadz Fatih Karim sampaikan, kita mesti aware dengan keadaan hari ini, karena kalau sudah kita punya awareness, nanti langkah-langkah untuk pemulihan jiwanya lebih mudah. Gitu ya Ustadz ya. Boleh dilanjut Ustadz? Iya, termasuk juga Bapak Ibu hati-hati di rumah kita. Nah ini dia. Saya sering ngobrolin soalan rumah sekarang. Kenapa Ustadz? Karena banyak ibu-ibu, bapak-bapak sibuk dengan lampu gantungnya, toiletnya mau pakai matic apa enggak, ya kemudian sofanya mau bagus apa enggak, dinding-dindingnya wallpaper warna apa, tapi lupa mereka serumah tapi enggak sejiwa, tidurnya bersama tapi jiwanya jauh Ustaz, enggak ada rindu suami istri, Pak. Masih ada rindu itu Pak? Jujur Pak. Kenapa dijawab dengan senyum Pak? Kenapa senyum? Masihkah rindu itu ada saat Bapak pertama kali jumpa dia? Alhamdulillah kalau masih. Bu, masih ada rindu itu Bu.
yang selalu terbayang wajahnya, Masya Allah, yang selalu buat ibu nggak bisa tidur, yang selalu menantikan hari-hari pernikahan itu, masih adakah? Saya takut itu nggak ada. Iya. Pergi Ustaz, pergi. Rasa itu pergi. Anak nggak rindu pulang, suami nggak rindu pulang. Apa artinya rumah megah, tapi jauh dari hidayah? Apa artinya tangga yang ya Allah berlapis emas, tapi artinya rumah itu kemudian isinya itu air mata. Ini rumah tangga apa rumah duka? Aduh. Jujur Bu, jawab, ini rumah tangga yang kayak gini atau rumah duka? Rumah duka isinya air mata. Udah dengar kabar Ustaz dari Kementerian Agama, Yes. perceraian di Indonesia naik 300%. Yeah. Pernikahan turun. Dan kemudian banyak Gen Z yang tidak mau lagi punya anak dan tidak mau menikah. Marriage is scary Ya, katanya. karena mereka sibuk dengan dandanan fisiknya. Nanti kalau nikah takut nggak punya rumah. Nanti kalau nikah takut nggak punya mobil. Iya. Nanti kalau nikah takut nggak bisa sekolahin anak. Ketakutan itu karena orientasi hidupnya tuh fisik. Iya. Sibuk bangun fisik. Ya, jadi Bapak Ibu yang disayang Allah ngerembet kemana-mana, kekerjaan juga. Ternyata banyak orang ngejar kantor kerjaan, keren ya kantor lu Sudirman, fisik dong. Berapa gajinya? Triple digit. Fisik dong. Jabatannya apa? CFO, CEO, ya, COO, hebat si level semua dah pokoknya, ya. Terakhir jabatannya si paling gitu ya. Masya Allah, bangunannya tinggi besar, tapi ternyata nggak dirindukan anak kalau pulang. Iya. Tin, papa, iya, bubar yuk, bubar. Nggak mau ada papa. Beda dengan Ustadz Sony, pulang, Abi. Amin. Ya Allah itu bergelantungan di kaki, ada yang kesini, Abi. Ya Allah senangnya Pak. Abi, Uminya pulang. Masya Allah, pulang anaknya semuanya, Umi. Ya Allah, rindu suasana begitu itu. Sekarang hilang itu, Yes. itu nggak ada. Lihat Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, rumahnya saat saya mau renovasi rumah, udah 3 tahun nggak jadi. Kenapa? Kalau ingat rumah Nabi, malu mau renov. Kenapa? Ya cuma sepetak-petaknya itu. Kasurnya juga sampai membuat Umar bin Khattab tuh nangis. Kenapa? Ada bekas pelepah kurma. Tapi di rumah itu selalu ada rindu, selalu ada cinta. Meskipun Nabi ada di Madinah, seindah apapun Madinah dengan semua keindahannya, hatinya tetap dengan Khadijah yang sudah di alam barzah. Sejiwa. Fisik boleh pisah, tapi hati nggak bisa bohong. Itu jiwa. Nah, itu hilang hari ini, Ustaz. Kenapa? Lagi-lagi orang tuh sibuk dengan fisik. Anak juga dilihat. Berapa nilai rapotmu? Berapa IP kamu? Kuliah di mana kamu, nak? Nggak pernah dilihat anak ini soleh. Anak ini bakti sama orang tuanya. Nggak jadi penilaian. Nah, jadi kalau kita gini terus, Bapak Ibu. Kalau kita gini terus, saya jadi teringat hadis Nabi SAW. Apa kata Nabi? Nanti umatku akan mengikuti jejak-jejak mereka sejengkal demi sejengkal. Sehasta demi sehasta. Bahkan mereka masuk lubang biawak pun mereka akan ikut masuk. Para sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Siapa lagi kalau bukan Yahudi dan Nasrani? Orientasi Yahudi Nasrani fisik. Catat, makanya mereka semua sibuk bangunin fisik. Ustaz Sony dan Bapak Ibu semuanya terima kasih Ustaz. Insya Allah setelah ini Ustaz Sony mau kita undang ke Masjid As-Solihin Yokohama. Amin. Alhamdulillah masjid kita sudah jadi Bapak Ibu. Di Jepang Ustaz ya? Di Jepang. 4 lantai. Dengan teknologi anti gempa sampai 9 skala Richter. Ini masjid ya, masjid Indonesia paling canggih di dunia. Bangunannya, desainnya nggak main-main Pak. Arsitek Jepang asli. Setiap 1 senti, 1 mili itu orang Jepang langsung yang ngerjain. Alhamdulillah berkat doa Bapak Ibu semuanya masjid ini selesai kurang dari 2 tahun. AA Gim kemarin ke sana langsung, saya undang AA dan AA ngedoa langsung di sana. Masya Allah barokah guru kita ya, selesai masjidnya.
Ya, saya ingin cerita apa Bapak Ibu? Jepang itu fisik banget. Yes. Kereta api tercepat di dunia, Jepang. Antum punya kereta api cepat kapan? Baru kemarin. Ente baru kemarin. Senyumannya agak beda nih senyuman itu. Jaraknya dari mana ke mana? Jakarta Bandung. Udah jangan bangga. Jakarta Bandung. Antum tahu Jepang itu dari Hokkaido sampai bawah. Dan 1963 bayangin. Antum belum lahir. Dia udah punya kereta api tercepat di dunia. Kecepatan 600 km per jam. Dan hebatnya apa? Tidak pernah kecelakaan. Jepang. Searching sama antum. Kapan Shinkansen kecelakaan? Kalau ada kasih ke saya. Nah, belum pernah. Bayangin Ustaz. Ya. Gilanya mereka soalan fisik. Bayangkan kalau lagi gempa. Coba gimana? Mungkin terbang keretanya. Tapi anehnya nggak pernah. Mereka berapa jam, berapa hari sebelum gempa udah tahu. Saking canggihnya mereka. Oh mau gempa nih tahu. Kalau kita udah gempa, udah hancur semua, baru tahu. Itulah bedanya kita dengan mereka. Selesai fisiknya, selesai. Belum. Jepang itu punya Tokyo Tower. Warnanya merah. Kalau ngelihat di Tokyo itu ada merah tuh Tokyo Tower. Yeah. Tokyo Tower itu tahu dibangun kapan? Dibangun untuk menandingi Menara Eiffel, Perancis. Dan benar Perancis kalah, benarannya lebih tinggi. Enggak cukup. Jepang bangun lagi Tokyo Skytree. Tokyo Skytree itu Bapak Ibu tingginya 638 meter. Atau setara dengan 7 kali Monas. Monas 1, Monas 2, Monas 3, Monas 4, Monas 5, Monas 6, Monas 7. Dan dibangun di atas tanah sering gempa Ustaz. Iya. Bayangin, kalau antum bangun di atas tanah yang nggak gempa, itu biasa. Tapi antum bangunan di atas ini Jakarta biasa. Tapi Jepang itu setiap bulan, setiap tahun gempa. Harusnya mereka nggak usah bangun gedung tinggi. Mereka bangun gedung tinggi. Dan ini adalah gedung tertinggi nomor 2 di dunia. Dan gedung tertinggi nomor 2 ini di bawah Dubai. Jadi Dubai itu, ya, Burj Khalifa, itu nomor 1 dunia. Nomor 2 Tokyo Skytree. Maaf, Tokyo Skytree betul. Tokyo Tower yang merah. Nah, saya ingin cerita apa? Bangunan tinggi. Peradaban materi. Materinya. Peradaban fisik. Kecepatannya. Bayangin 600 km per jam. Berarti kalau antum ke Bandung bukan 30 menit, 10 menit. Shoot. Baru pesan minum. Anda tiba di Bandung. Sampai Ustaz. Nggak seru. Bayangin. Shoot cepet, bayangkan. Luar biasa. Apalagi bukan cuma itu. Hebatnya apa? Seluruh motor-motor antum pakai itu buatan mereka semua. Dan hebatnya apa? Mereka nggak pakai motor itu. Iya. Nggak percaya, yang pernah ke Jepang pasti tahu. Coba lihat kapan orang Jepang naik, maaf, Astrea 73, ya, Honda, apa tuh namanya, Prima gitu ya, atau Mio gitu, atau Kaze gitu. Nggak, mereka nggak pakai motor. Hebatnya mereka kaya gara-gara antum pakai motor mereka. Keren ya? Canggih. Apanya? Materinya. Tapi lihat, sekarang rumah-rumah tua banyak dijual. Kenapa? Orang tua mereka, nenek-nenek mereka dirawat di panti jompo. Siapa yang merawatnya? Orang-orang dari Indonesia. Dibayar mahal, urus mamah aku, urus ibu aku. Karena aku sibuk bekerja, aku gak peduli dengan ibuku. Bahkan sampai prosesi pembakaran ibu, anak pun tidak hadir. Ya, Rob. Jiwanya sakit. Kemarin saya nonton video di Jepang, sedih banget. Dikisahkan ada seorang anak pusing dengan biaya hidupnya. Akhirnya apa? Dia gendong ibunya menuju hutan. Hutan itu memang terkenal tempat hutan bunuh diri. Ada disiapkan di sana. Jadi ada hutan khusus untuk bunuh diri. Di dekat Gunung Fuji. Digendong anaknya. Dibawa. Ibunya digendong. Digendongnya ibunya. Dan itulah fitrah ibu ya. Ibunya tuh ninggalin jejak berupa daun-daun yang jatuh dan kertas-kertas yang jatuh sepanjang perjalanannya. Begitu sampai anaknya mau menebas kepala ibunya yang sudah ditutup. Bayangin tuh, hati mati. Kenapa? Beban. Ibu tuh beban. Ibu tuh nambah biaya. Ibu itu nambah susah. Tokyo tuh biayanya mahal. Salah satu negara termahal di dunia tuh Tokyo. Mahal dia hidup di sana. Akhirnya gimana? Taruh ibunya, mau ditebas ibunya. Ibunya cuma bilang, nah, sebelum kamu bunuh mama,
Mama hanya ingin memastikan kamu pulang dengan selamat, gak nyasar, nak. Karena mama sudah ninggalin jejak-jejak supaya kamu pulang. Dan ingat jalan pulang itu, nak. Cintanya seorang ibu, bayangkan. Mau ditebas gak jadi. Dipeluknya ibunya, menyesal, dan kemudian mereka pulang kembali bersama. Itu Jepang, Ustaz. Jadi teknologi materinya gak usah ditanya. Negara paling cepat di dunia, negara pertumbuhan yang paling gila. Bayangkan, di bom Hiroshima Nagasaki. 600.000 orang meninggal dunia. Apa pertanyaan pertama kaisarnya? Berapa guru yang tersisa? Bukan? Berapa makan gratis yang mau dibagikan? Sorry, gak boleh ya? Takutnya ya. Maaf ini gak sengaja ya. Masya Allah. Soalnya Ustadz radikal. Lagian antum ngundang saya gitu ya. Yang ditanya berapa guru tersisa? Ya. Makanya yang ditanya bukan makanan yang tersisa. Bukan berapa guru yang tersisa. Berarti perhatiannya kepada pendidikan tinggi sekali. Dipersiapkan gurunya. Sama, itu kejadian bulan apa? Bom Hiroshima. Agustus. Tahun berapa? 45. Ada negara juga kan yang 17 Agustus yang merdeka? Ada kan negara itu kan? Ada. 17 Agustus merdekanya? Iya. Sama-sama Agustus, sama-sama 45. Tapi hasilnya beda. Kenapa? Karena mereka serius ngejar materi. Mereka gila-gilaan kalau udah ngejar materi. Dan antum jangan kaget. Jepang kalau udah buat sesuatu itu, bangunan itu rinci, detail, kuat, kokoh. Berkualitas tinggi. Nggak main-main. Makanya semua ini Fuji, buatan Jepang rata-rata. Apa semua Jepang semua. Karena mereka kalau buat sesuatu itu pingin yang terbaik. Tapi apa? Lagi-lagi fisik. Mereka lupa. Jiwa mereka lelah. Ustadz Sony harus belajar bahasa Jepang. Supaya bisa apa? Bisa ngantar hidayah di Jepang. Karena orang Jepang butuh Ustadz penyembuhan jiwa. Saya lagi jalan-jalan di Shibuya, tiba-tiba ada orang teriak. Ya. Begitu kita lihat, rupanya samurai Ustadz langsung tembus. Di sana biasa. Lompat dari atas turun ke bawah, ada kereta api berhenti sebentar, tiba-tiba loh kok berhenti? Bentar Ustadz keluar, tiba-tiba kepalanya pecah, kakinya bunuh diri. Kamikaze. Ya. Jadi mereka itu jiwanya sakit. Duit. Dan mereka rela mati di atas meja kantor. Kenapa? Demi materi. Demi fisik. Makanya mereka itu selalu kejar terus dunia fisik. Dan itu tadi relate dengan hadis tadi. Nyambung dengan kita hari ini. Tuh 17P. Tahu 17P? Pergi pagi, pulang petang, pendapatan pas-pasan, pantat peot, punggung pegel, pala pusing, pingsan-pingsan, potong pajak. Udah pergi pagi, pulang petang, pendapatan pas-pasan, pantat peot, punggung pegel, pala pusing, pingsan-pingsan, potong pajak lagi. Allah, capek. Antum hidupnya capek dan kelihatan ini wajah-wajah capek. Ya Allah, capek. Maka harus belajar sama Ustadz Sonia bikin. Gitu Ustadz. Jadi nggak Amerika, nggak mana-mana, sama Ustadz. Iya. Dengan izin Allah kemarin doakan lagi Bapak Ibu setelah Jepang selesai masjidnya, kita lagi bangun di Kanada. Di Kanada di mana Ustadz? Di Edmonton. Nah ini diajarin juga sama Ustadz Sony. Kalau berdoa harus dengan yakin, jangan ragu, tawakal. Materi beliau di buku sebelumnya. Apa judulnya Ustadz? Surrender. Oh, surrender itu. Itu ibu bapak harus punya buku itu. Ustadz Sony nggak sadar itu menginspirasi saya. Buku surrender itu membuat saya bermohon kepada Allah. Ya Allah, tidak ada yang mustahil bagimu ya Rabb. Setelah masjid di Jepang ini akan ada masjid yang di atasnya aurora. Beneran Bu kejadian. Kemarin saya pas ke Kanada, Allahu Akbar, itu aurora. Aurora ya, bukan aurorat. Aurorat haram. Aurora itu Bu nggak ada di Indonesia. Ibu bisa, tapi harus pakai AI. Ya bisa. Kalau asli, ya Allah indahnya Ibu, itu kuning, merah, pink, menari-nari di atas masjid. Dan Alhamdulillah mohon doanya, bulan 8 ini masjid ini akan selesai. Amin, Masya Allah. Nah saya ingin cerita apa Kanada? Sama. Negara maju, militernya hebat, bestinya Amerika. Pokoknya keren banget di Kanada. Siapa yang bilang Kanada nggak keren? Ya, tambang emas terbesar di dunia itu Kanada, minyak itu Kanada.
Tapi apa yang terjadi? Warganya di town hall-nya itu, ya, di pinggir-pinggir jalannya itu, mereka pakai marijuana. Mereka seperti zombie, jadi zombie city. Kita lihat, ya Allah, baunya luar biasa karena BAB di situ, pipis di situ. Rusak jiwanya. Jadi ini relevan banget, hari ini kita harus kembali ke pensucian jiwa. Dan Islam sangat concern Ustaz dari dulu. Ya. Makanya yang dibangun oleh Nabi kan bukan gedung-gedung tinggi kan? Iya enggak? Yang dibangun Nabi adalah manusia-manusia yang berakhlak tinggi. Nanti kalau udah manusianya bagus, insya Allah bangunan-bangunannya nyusul. Tapi kalau kita bangun fisik, jiwanya lupa, hancur. Jadi cukuplah kita belajar dari bangsa-bangsa yang dihancurkan oleh Allah. Kaum Ad, kaum Samud. Coba baca bagaimana Al-Quran, ya, di Quran surat Al-Fajr atau surah-surah yang lainnya. Cerita bagaimana mereka mampu meninggikan gedung-gedung yang tinggi di zaman itu. Ya, bagaimana kemudian mereka membangun bangunan yang kata Quran tidak pernah dibangun di zaman itu. Bayangkan. Ya kan? Tapi apa yang terjadi? Mereka fasad, fihal fasad. Mereka melakukan fasad. Apa itu fasad? LGBT, perzinahan, ya, narkoba, ya, seks bebas, ya, apalagi maaf, na'udzubillah min zalik, incest. Begitu. Jadi relevan banget sembuh dari jiwa. Dan Indonesia ini, ya, sudah dapat data dari WHO, 250 juta, ya, masyarakat dunia itu sekarang sakit jiwa. Berarti seluruh penduduk Indonesia, tapi versi dunia itu sekarang sedang sakit jiwa. Butuh sembuh untuk luka jiwa. Begitu Ustaz. Mudah-mudahan kita semua nggak sakit jiwa. Amin. Amin, amin. Atur nuhun. Salah satu yang bikin saya iri dengan Ustadz Fatih Karim nih Bapak Ibu, ya tadi ya beliau cerita Ustadz Fatih Karim bangun masjid di mana-mana. Di Jepang, di Kanada, di Australia, Ustadz ya, Baitul Makmur. Yang saya pernah kunjungi di Australia Bapak Ibu. Kemarin saya juga berkunjung ke Australia, ke Melbourne ya Ustadz ya, teman-teman Baitul Makmur di sana. Saya kemarin ke Australia berkunjung ke 5 kota. Dan memang sahih Ustadz, ada waktu saya di Perth itu juga ada beberapa tempat, bahkan di kota, di pusat kota itu satu sudut tuh bau, ya orang tidur di situ, ya udah kayak ya orang stres ya Ustadz ya. Dan kalau kita tarik Ustadz, dulu itu mungkin kita dengar kayak kasus bunuh diri tuh ya di Jepang, di Korea, ternyata hari ini semakin dekat Ustadz, semakin dekat. Dan kalau boleh saya lengkapi datanya Ustadz, menurut IKJ ya kalau saya nggak salah, Ikatan Ahli Jiwa Indonesia itu 30%, 30% orang Indonesia kena gangguan jiwa. Jadi kalau di sini ada 500 orang berarti Bapak Ibu kalau saya bilang gangguan jiwa jangan tersinggung, karena gangguan jiwa itu bukan yang langsung berpikir apa. Gila. Ada contoh gangguan jiwa yang ringan. Mau tahu apa? Apa contohnya? Hah? Temperamen, gampang marah, senggol dikit bacok, ya. Apalagi susah tidur gitu ya. Ibu sadar nggak? Ini saya serius, saya nggak bercanda. Ada satu gejala gangguan jiwa yang jarang kita sadari. Pernah nggak gini Bapak Ibu? Anda buka handphone, terus begitu Anda buka handphone, Anda begini. Sebentar, saya tadi mau ngapain ya? Ada yang pernah? Itu gejala gangguan jiwa. Gue banget. Tapi gini satu. Itu bukannya faktor U. Tapi ada satu hal yang menarik. Ada seorang psikiater, Zat. Nanti bisa kita perdalam materinya nih. Ada seorang psikiater yang cukup terkenal dari Amerika. Namanya M. Scott Peck, Zat. Beliau sudah mungkin mendampingi ribuan pasien yang kena gangguan jiwa. Dia bilang begini, gangguan jiwa itu macam-macam, Zat. Ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Tapi kata beliau, Bapak Ibu, semua jenis gangguan jiwa itu seringkali pintu masuknya selalu sama. Apa itu? Enggak mau menerima. Coba diulang Bapak Ibu apa? Makanya berkali-kali Ustaz saya itu menyampaikan di berbagai kesempatan, saya sering sampaikan berdamai atas apa-apa yang sudah terjadi. Itu ibadah besar di sisi Allah, Ustaz. Bahkan kata para ulama, seringkali hati yang ridho itu bobotnya bisa lebih berat dibandingkan ibadah sunnah apapun.
Makanya Allah kasih beberapa ciri orang-orang beriman itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Gak banyak sedih, gak banyak galau. Dan itu modal penting untuk bisa pulih dari luka dan derita. Jadi saat kalau kita tarik nih saat, ternyata tadi kita ngomongin Jepang, ngomongin Kanada. Di negeri kita pun makin banyak saat dan trennya mengarah ke sana. Di sinilah mungkin perannya para dai, ya, para pencerah umat untuk kemudian mengajak kembali pada pemulihan dan pensucian jiwa. Ustaz, mulai dari mana, Ustaz? Mulai dari mana Ya. nih? Ketika baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita tercinta, mengubah masyarakat Mekah yang sakit jiwa, itu mengubahnya dengan tauhid, mengubahnya dengan iman, mengubahnya dengan ma'rifatullah. Karena apa? Karena kalau seorang hamba tidak mengenal dirinya, dia tidak akan mengenal Robnya. Dan semakin dia mengenal Robnya, maka dia akan semakin dekat jiwanya dengan kebaikan. Makanya kenapa kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semakin dekat sama Allah, dan Nabi berhasil mendekatkan kota Mekah itu dengan Rabb-nya. Mendekatkan manusia dengan Rabb-nya. Apa kata Nabi kita dalam sebuah hadis qudsi, dikatakan, jika hambaku mendekat denganku sejengkal, aku dekati dia sehasta. Jika dia dekatiku sehasta, aku dekati dia sedepa. Dan jika dia dekatiku dengan berjalan, aku, kata Allah, akan mendekatinya dengan berlari. Dan jika aku sudah mencintainya, maka aku akan jadi matanya ketika melihat. Aku akan jadi telinganya ketika mendengar. Dan aku akan jadi kakinya ketika melangkah. Dahsyat, ini hadis qudsi favorit saya banget. Apa artinya? Kalau antum ingin ditolong Allah, ingin dibersamai Allah, dekat-dekatlah sama Allah. Dan Ramadan momentum ini, Ustaz. Ini Ramadan momennya. Kenapa? Karena setiap detiknya mahal, Ustaz. Bahkan Nabi katakan sampai-sampai mayat-mayat, jenazah-jenazah orang tua kita yang sudah meninggal dunia, teman-teman kita yang sudah meninggal, itu kalau malam-malam Ramadan mereka merengek minta kepada Allah. Minta apa? Hidupkan kami ya Allah di bulan Ramadan meskipun hanya satu malam. Satu malam aja. Kenapa? Karena saking pinginnya dapat Ramadan. Lah kita ini dapat bermalam, gak berbekas dalam jiwa kita. Berarti ada yang salah. Jadi mulai dari mana? Yang pertama adalah pensucian jiwa itu dimulai ketika kita dekat dengan Sang Maha Penggenggam jiwa. Allah. Nggak ada kunci lain. Semakin kita dekat sama Allah, maka kita semakin tenang. Maka Allah katakan, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, ingat dia maha penolong, dia maha penyayang, dia maha kaya, dia maha kuasa. Ingat dia maha segala, wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka jiwa semakin bersih. Ustaz, logika dari mana Fatih Karim yang bukan siapa-siapa bersama tim dari Cinta Quran dan Doa Banyak Orang bisa menyelesaikan Masjid Yokohama? Nggak mudah, Ustaz. Bangun masjid di luar negeri itu nggak mudah. Izinnya ribet, Mas. Itu kan negara minoritas kita di sana. Bukan cuma izin, Ustaz, biayanya. Mantep biayanya. Rata-rata teman-teman kita di sana itu beli ruko, renov jadi masjid. Kita enggak. Tanah kosong bangun jadi masjid. Itu enggak mudah. Tapi bagi Allah, karena kita terus merapat, mendekat, minta, ngerengek sama Allah, dikasih. Ya. Jadi ketenangan jiwa itu dimulai ketika kita dekat dengan Rabb-nya. Makanya kita diminta untuk taqarrub ilallah. Apa itu amal-amal taqarrub ilallah? Semua ada di Ramadan, Ustaz. Quran. Makanya disebut dengan apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan ini bulan Quran. Tapi negeri kita 72% umat Islam Indonesia gak bisa baca Quran. Ya. Jadi wajar ada bunuh diri anak SD. Ibu bunuh anaknya karena tekanan pinjol. Bapak, suami, gadaikan istrinya untuk bayar judol. Itu berita sehari-hari menghiasi berita kita. Kenapa begitu? Karena jauh dari Quran. Negeri ini jauh dari Quran. Negeri ini nggak bisa baca Quran. Bayangin, Ustaz, ada ibu ya, ibu jatuh cinta dengan calon suami ibu nih. Katakanlah ibu belum punya suami ya. Jangan fantasi punya suami baru ya. Ibu belum punya suami nih, belum punya suami. Punya suami orang Rusia. Dia tulis surat berbahasa Rusia. Apa yang ibu lakukan?
Minimal translate ChatGPT, betul. Iya. Translate bahasa Rusia. Pertanyaan saya, mau sampai kapan? Tidakkah ibu tertarik untuk belajar bahasa Rusia? Supaya setiap hari bisa berbahasa dengannya? Kan ibu akan sehidup semati dengan dia. Kalau dengan suami aja ibu nggak tertarik belajar bahasa Rusia, apatah lagi kita dengan Quran. Satu hurufnya itu 10 pahalanya. Antum baca alif lam mim dapat 30. Tidakkah antum tertarik belajar bahasa Quran? Ini kepada kemana? 72% Ustaz, itu Dewan Masjid Republik Indonesia. Menteri Agama menyebutkan 68%. Jadi datanya berbeda, tapi dekat-dekat 70. Besar. 68%, nggak bisa. Dan 60% guru-guru Quran itu ngajar Quran tidak standar baca Qurannya. Jadi ini ngeri. Kita harus dekat sama Quran di bulan Ramadan, tapi kita justru buka Quran hanya di awal-awal Ramadan. Quran hanya untuk ngusir jin. Quran hanya untuk kemudian dihafalkan. Quran ditempel di dinding. Supaya apa? Supaya setan gak masuk. Padahal yang nempel itu setannya. Ya, Quran itu kemudian dibakar, airnya ditaruh di air putih, diminum. Supaya apa? Supaya katanya hafal Quran. Ada gitu Ustaz? Ada juga. Jadi aneh-aneh tingkahnya. Kenapa aneh-aneh tingkahnya? Begitulah karena tidak bisa baca. Nggak bisa baca itu awal kebodohan, mencampakkan Quran awal dari sebuah kehinaan. Makanya kan Quran dikatakan, barang siapa yang bersama Quran mulia, barang siapa yang meninggalkan Quran hina. Quran itu meninggikan dan Quran merendahkan. Lihat bangsa-bangsa yang menghinakan Quran, habis. Habis. Tapi lihat bangsa-bangsa yang memuliakan Quran, Allah berkahi mereka. Contohnya apa? Madinah Al-Munawwarah Ustaz. Kecil, tapi mampu mengalahkan Persia dan Romawi. Jumlahnya kecil. Kita sekarang 2 miliar. Tidak mampu mengusir monyet-monyet di kampung kita di Gaza. Berapa jumlah monyet itu? 20 juta ekor. Monyet, saya nggak sebut manusia. Ya. Dan saya yakin antum sepakat itu monyet. Memang monyet. Dan Quran bilang itu monyet. Antum bilang, jangan kasar Ustaz. Loh, kok kasar? Lah Quran bilang itu mereka monyet-monyet yang hina. Iya, kera-kera yang hina. Bayangkan 2 miliar, kita sekarang jumlahnya 2 miliar. Tidak mampu mengusir monyet. Kan parah banget. Dulu kita kecil bisa naklukkan Persia, Romawi. Kenapa? Apa rahasianya? Quran. Apakah Quran dulu dengan Quran sekarang beda? Berapa juz dulu Quran dulu? Berapa surah Quran dulu? Sekarang, apa yang beda? Orangnya. Orangnya beda. Dulu dengar ayat, langsung jalanin. Dulu dengar surah, langsung praktekin. Sekarang dengar ayat, di volumenya dikuatin untuk ngusir hantu. Jadi beda Qurannya. Dulu Quran jadi hudalin nas, wabayinati minal huda, wal furqon. Ternyata Ustadz, penyembuhan jiwa yang paling efektif itu Quran. Dan saya ngerasakan. Bapak Ibu izin. Aduh, kalau saya mau cerita part ini paling gak kuat. Karena saya pernah mengalami luka jiwa yang dalam. Mungkin sebagian sudah dengar cerita. Saya anak broken home Ustadz. Ya. Bapak ibu saya pisah. Saya SD kelas 6. Bapak saya bercerai sama ibu. Ibu saya jadi pembantu rumah tangga di Malaysia. 15 tahun. Ibu saya jadi pembantu di Malaysia. SD saya nggak bersama bapak ibu. SMP saya nggak bersama bapak ibu. SMA saya nggak bersama bapak ibu. Kuliah saya nggak bersama bapak ibu. Ibu saya pembantu rumah tangga di Malaysia. Sementara saya di Indonesia bersama adik saya. Saya luka Ustadz. Kenapa? Ibu, kalau saya lihat ibu nih di mall waktu itu ya, jalan berdua nih sama suami, pelukan, mesra. Itu saya bisa nangis di pojokan Bu. Kenapa? Karena saya pingin kayak gitu. Saya wisuda Bu. Wisudanya sedih banget. Mungkin sebagian teman-teman ada yang sama dengan saya. Pasti ada yang sama. Foto sama bapak. Nggak ada ibunya. Cekrek. Ada foto wisuda saya kalau saya lihat. Kok muka saya murung banget? Lah iyalah. Teman-teman saya foto bapak ibunya. Saya bapak doang nggak ada ibu. Ada teman saya, ibu antum udah meninggal. Bukan. Bapak saya nggak mau kalau ada ibu. Semoga Allah ampuni ayah ibu kita ya. Ibu saya, mak foto iya.
boleh ada bapak? Oh enggak. Kalau ada bapak, mama mendingan nggak jadi foto. Iya udah. Senyumnya beda. Cekrek. Sedih. Saat akad nikah juga gitu. Semua orang yang namanya nikah bapak dan ibu. Saya enggak. Bapak aja, ibu sama ibu tiri, atau ibu saya sama bapak tiri. Udah. Dan itu terus berlangsung. Ya. Kisah ini nanti saya ceritakan detail, Ustaz. Saya buat event dan spesial saya undang Ustadz Sony Abikim untuk nembuhin jiwa-jiwa yang terluka, terutama broken home. Ya, bulan April tanggal 26 di Menara 165 ISQ. Judulnya apa? Broken Home Healing. Broken home. Ya, Broken Home Healing. Cari aja Instagramnya Bapak Ibu, Broken Home Healing. Maaf ya, yang belum broken home, saya nggak broken home. Shh, jangan sombong. Kita nggak tahu besok, Bu. Yang udah terluka, datang. Tapi maaf ya, bawa tisu yang banyak segini. Kenapa? Itu acara dari awal sampai akhir, mata antum pulang bengkak semua. Nangis sepanjang acara. Kenapa? Saya akan ceritakan episode per episode yang saya nggak pernah buka di tempat umum, Ustaz. Hanya untuk event itu. Untuk apa? Untuk sembuh. Dan apa yang bisa menyembuhkan saya? Al-Quran, Ustaz. Jadi dimulai dari mana? Quran. Makanya Quran itu diturunkan di Mekah dan di Madinah. Untuk apa? Menyembuhkan jiwa-jiwa yang terluka. Ustaz, izin satu lagi. Iya. Hati-hati loh dengan luka jiwa. Saya segininya itu masih ada sisa-sisanya nih. Bayangin, luka jiwa itu nggak gampang sembuh. Pasti. Kenapa? Semoga Allah ampuni ayah saya. Ayah saya itu KDRT. Detailnya nanti di Broken Home saya cerita. Jadi Mas, maaf ya, maaf banget deh. Saya jangan ngelihat laki-laki mukul perempuan. Jangan Mas, jangan. Kenapa? Karena bayangan itu ada di otak saya. Ini saya mau jelita nih, udah mau 50 tahun. Tapi bayangan itu nempel dindingnya, warna gelasnya, warna pintunya, warna baju ibu saya. Itu masih bersih di mata saya. Jadi kalau lihat laki-laki mukul perempuan, itu yang saya lihat itu bapak saya. Kemarin kejadian tahun lalu. Saya lagi enak-enak makan bakso, sendirian kebetulan. Ya, ada motor sebelah saya turun, istrinya dipukul, tepak, berantem di pinggir jalan. Saya lagi makan saat itu, hati-hati Bu, sakit jiwa Bu. Hati-hati, makanya nggak jamin dia nggak kerikol lagi gitu. Apa yang terjadi? Saya lagi makan, wah, dipukulin, tek, begitu ngelihat itu langsung kerikol. Bapak Ibu tahu, itu kursi bakso kayu, itu berat loh. Itu bisa 1 tangan Mas. Terangkat, boom, saya lempar si bapak itu. Kena lagi. Fatalnya kena, buar itu kena. Enak banget kenanya. Begitu kena, waduh ngamuk si bapaknya. Lu siapa ikut campur lu urusan gua? Bapak ikut campur, Mas, maaf ya. Punten, ini saya nggak pernah cerita. Itu garpu saya ambil, lu mau ikut campur sama gua? Itu orang, antum hati-hati loh sama anak broken home. Makanya anak broken home tuh gampang pisah, gampang cerai. Karena dia punya luka. Dan anak broken home, itu nggak bisa clear itu. Makanya saya bilang, sakit jiwa itu nggak gampang. Akhirnya gimana? Udah dipisah sama orang. Itu kalau nggak dipisah Mas, udah tusuk-tusukan itu. Bayangkan. Sampai sekarang, jangan kemarin. Bukan ngamuk banget, saya buat video lagi tuh kedua. Masih ingat nggak ada selebgram yang diinjek-injek mukanya dipukulin sama suaminya? Masih ingat? Itu kan saya buat video react yang nonton sampai 20 jutaan di berbagai platform sosmed. Kenapa? Itu yang saya lihat langsung seperti ayah mukulin ibu. Hati-hati loh, ini mata anak kecil. Makanya kita kenapa kemudian kalau berantem suami istri, jangan di depan anak. Ya. Dia ngerekod. Dia nyerap itu, dia nyimpen mata itu, disimpan, dibawa sampai masa tuanya. Makanya susah saat kalau tadi betul antum bilang mengakui, kemudian menyadari, kemudian memaafkan. Apalagi kata maaf itu. Kata maaf itu. Enak ngomongnya saat. Ya. Enggak enak melepasnya. Saya nanti cerita juga sampai detik-detik ibu saya meninggal dunia, ternyata kata maaf itu berat. Ya, Bapak Ibu, jangan bilang, enggak Ustaz, saya keluarga baik-baik saja. Berapa banyak keluarga baik-baik saja 30 tahun baru hancur. Berapa Bu umurnya? Saya udah 35 tahun. Baru kemarin istri saya nuntut cerai. Santai aja sih Bapak ngomong.
35 tahun bayangin, berarti udah punya cucu. Ya iya, udah punya cucu, udah cerai. Bingung. Ya, jadi Bapak Ibu hati-hati dengan luka jiwa. Luka jiwa itu bisa sampai berpuluh-puluh tahun, bahkan berabad, bahkan dibawa sampai mati. Makanya saya bilang hati-hati. Ya. Ustadz, saya nggak broken home tuh, suami bapak ibu saya nggak cerai. Bapak ibu yang disayang Allah, broken home itu bukan suami istri pisah saja. Suami ada tapi seperti nggak punya. Ada yang ada di sini begitu? Ada orang. Saya tuh Ustadz punya suami, tapi kayak nggak punya. Ada kayak nggak ada. Ibu, bapak punya suami, bapak punya istri, punya. Tapi berapa banyak suami yang ngerasa kayak nggak punya istri, nggak punya istri, punya istri, punya Ustaz. Tapi apa ya? Punya tapi kayak nggak punya. Itu broken home. Ada lagi anak punya bapak, punya suami istri, punya bapak ibu, punya. Tapi apa? Bapak ibu udah nggak bicara Ustaz. Ini barusan kemarin ketemu orangnya, 5 tahun nggak bicara. Serumah, nggak bicara. Terus gimana bicaranya? Ya bicaranya melalui anak. Saya bilang, kenapa nggak cerai? Oh Ustadz, kalau cerai mah kita mandang bisnis brand kita ngejaga. Jadi lebih baik daripada itu kita lebih baik nahan. Banyak. Dan jangan salah ya, itu selebriti tuh yang followernya puluhan juta, itu lagi banyak kena penyakit kayak gini. Sebenarnya mereka menderita, cuma mereka tidak bicara. Dan masalahnya yang curhat ke saya, hampir semua yang begitu-begitu trennya tuh. Yang puluhan juta tuh. Yang juta itu rata-rata maaf ya, rumah tangganya sedang hancur sebenarnya. Cuma mereka mencitrakan mereka bahagia. Ya, jangan terpesona ya. Kalau saya sih udah ngeliat mereka hahaha di sosial media udah, lah bohong. Kenapa? Lah kemarin baru ketemu curhat. Saya tahu. Bahkan antum tahu, ke Amerika bareng. Ke Jepang bareng, tapi nggak sehotel, coba bayangkan. Cuma di sosmed, di fotonya main bareng, tapi mereka nggak bareng. Dan itu broken home. Banyak Bu, wah itu air mata semua isinya. Maka sekali lagi saya bilang bahwa hati-hati Bu. Dan luka jiwa ini, awas, menular. Menular. Ya, teman bilang, gua juga pusing banget tuh ngadapin suami begitu. Pisah aja, lu punya hak untuk bahagia. Kalimatnya enak banget ya. Lu punya hak untuk bahagia. Iya, anak gak ditimbang. Ini anak Bu, luka broken home. Makanya saya sekarang Ustadz lagi bayar hutang. Hutang apa? Hutang pengasuhan ayah. Makanya sekarang saya ingin sekali Bapak Ibu gak seperti orang-orang yang kemudian pernah menghancurkan masa indah, masa kecil anak. Cukup saya Pak. Wah itu sedih banget. Itu kalau mau buat, bahkan ada kemarin penulis bilang, Ustadz ini kisah hidup Ustadz, saya udah nonton, difilmkan keren banget ini Ustadz. Saya bilang, masih saya timbang. Saya harus minta izin Bapak saya dulu. Kenapa? Karena Bapak saya kan sudah melakukan itu dan sudah menganggap itu selesai. Tiba-tiba saya angkat film, kan gitu nggak enak. Tapi kan niatnya baik, untuk supaya jalan sembuh banyak orang dari lukanya. Ya, jadi Bapak Ibu yang disayang Allah, luka-luka jiwa itu nggak mungkin mudah pulih. Ya, bisa lupa, tapi nggak akan bisa memaafkan. Maaf itu lebih berat Ustaz. Makanya dikatakan wal afina anin nas. Itu kata maaf itu beratnya. Makanya bapak-bapak itu ya lebih sering minta maaf atau minta izin. Nah, nggak mau minta maaf kan? Bagus ya kalau minta izin. Nah masalahnya seringkali minta maaf daripada minta izin. Jadi buat saya hari ini Bapak Ibu hati-hati. Ya, dan sekali lagi saya sangat mengapresiasi buku ini keluar ya. Dan Bapak Ibu harus belajar. Punten, maaf, yang di sini ayah ibunya berpisah. Saya ingin tahu dulu. Tinggi satu tuh. Tinggi-tinggi nggak apa-apa. Jangan malu. Itu bukan aib. Oke. Oh tuh. Tuh banyak. Ya, yang di sini orang tuanya atau rumah tangganya sedang ngadapin ada, tapi kayak nggak punya. Di belakang tuh rame. Ini yang sisanya nyimpan aja nih. Ngomong nggak ya? Karena Pak lihat kanan kiri nggak enak mau ngomong. Tapi nanti DM-nya panjang Ustaz.
Ampun itu DM. Saya baca DM-nya itu, ya Allah kayaknya 14 lembar kali. Panjangnya. Ya, jadi Ustadz, bismillah, mudah-mudahan pertemuan kita hari ini itu mampu setidaknya menyembuhkan luka-luka, terutama luka-luka jiwa, insya Allah. Amin, Masya Allah. Hatur nuhun Ustaz. Jadi Bapak Ibu, poinnya apa? Kita betul-betul mendorong ya. Mari kita niatkan bulan Ramadan besok itu bukan cuma sekedar punya target amalan-amalan zahir. Kadang-kadang kita tuh memaknai Ramadan hanya sekedar amalan zahir ya Ustaz. Ya itu bagus. Dan itu harus Bapak Ibu. Nambah sholatnya, tarawihnya mungkin dijaga, tahajudnya. Tapi betul-betul kita niatkan semua itu sebagai wasilah pemulihan jiwa. Dan tadi kata Ustaz Fatih Karim, kita mulai dari mendekat kepada Allah, mengakui segala salah dan dosa, lalu berdekat-dekat dengan Quran. Karena Allah juga katakan dalam Quran, wa huwa syifa'ul lima fis sudur. Quran itu adalah penyembuh apa-apa yang ada di dalam dada. Mulai betul-betul belajar ngaji ya Ustaz ya. Makin akrab dengan Quran. Dan bahkan gini Bapak Ibu, ini juga salah satu yang mungkin bisa jadi indikator kita sadar bahwa jangan-jangan ada suasana jiwa yang perlu dipulihkan. Karena Allah katakan dalam Quran, di antara tanda orang-orang beriman itu apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Di antara tanda hati kita hidup, jiwa kita sehat, kalau kita mengingat Allah, hati kita bergetar. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana. Dan ketika dibacakan ayat-ayat Quran bertambah keimanannya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Jadi rasa itu penting Bapak Ibu. Tadi ya kata Ustaz Fatih Karim, jangan-jangan bahkan tadi saya tertarik sekali kenapa saya paham kenapa Ustaz Fatih Karim ini menarik pembahasan luka itu ke keluarga. Selain pengalaman yang tadi beliau sampaikan, karena memang keluarga itu batu bata peradaban, Bapak Ibu. Ya, kalau kita mau memperbaiki peradaban, ya, kita melihat kok negeri ini begini dan rasanya kita pengen memperbaiki negeri, dan itu dimulai dari diri dan level berikutnya dimulai dari keluarga. Ya, mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita Bapak Ibu jiwa yang pulih. Amin. Dan tadi ya, ada beberapa kaidah Bapak Ibu. Kalau boleh saya tambahkan apa yang tadi Ustadz Fatih Karim sudah sampaikan. Titip paling tidak sebagai pertolongan pertama ya Bapak Ibu. Untuk bisa memulihkan jiwa. Ingat rumus 3M. Coba diulang apa? Apa itu 3M? Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Bukan ya? Yang pertama, izin ya Ustaz menambahkan. Yang pertama itu mengaku. Coba diulang, apa? Karena betul Ustaz, orang itu kalau sakit fisik itu gampang ngaku Bapak Ibu. Insya Allah orang tuh kalau sakit fisik gampang ngaku. Ditanya sama dokter, ngaku nggak? Ngaku pasti. Ibu sakit apa? Ini dok, kepala pusing. Ini dok, pinggang sakit. Ini dok, mungkin dadanya berdebar. Ngaku tuh. Tapi kalau penyakit hati, jarang orang nggak ngaku. Ya, jarang orang ngaku maksudnya. Kamu sombong ya? Enak aja saya sombong. Nah, denial. Kebanyakan orang itu kalau punya luka jiwa itu seringnya denial. Ya, merasa baik-baik saja padahal tidak sedang baik-baik saja. Kamu kenapa? Nah, aku nggak apa-apa. Kamu kenapa? Nggak apa-apa. Okay. Pura-pura kuat Ustaz. Pura-pura kuat. Pura-pura kuat. Padahal justru pintu gerbang awalnya itu mengaku bahwa kita ini lemah. Dan tentu mengaku lemah itu di hadapan Allah. Makanya M yang kedua itu mengadu. Tadi yang pertama apa? Mengaku. M yang kedua? Mengadu. Bapak Ibu kalau di hadapan Allah mah kita bukan hanya boleh, wajib kita mengaku lemah di hadapan Allah. Di hadapan manusia kita nggak perlu menampakkan itu. Ya, tapi di hadapan Allah kita mengaku segala kelemahan diri. Bahkan kalimatnya kan la haula wala quwwata illa billah. Salah satu karakter dari generasi para sahabat itu Bapak Ibu, para sahabat itu mengemis dan menangis ke langit, tapi bermanis di bumi. Nah, coba diulang, gimana?
mengemis dan menangis ke langit bermanis. Para sahabat itu jatuh, tumpah segala air matanya di atas sajadah di malam hari. Aku, ya. Yang diakui itu apa aja, Ustadz? Ada 3 Bapak Ibu. Nih, ini salah satu kaidah fundamental ya untuk bisa pulih dari segala luka dan derita. Yang pertama mengaku. Yang diakui apa saja? Pertama mengakui segala rasa. Pokoknya Bu, apapun. Kalau kita lagi sedih, kita lagi berat, kita lagi merasa hancur, akui itu. Nabi aja ngerasain itu kok. Nabi Yakub itu sedih ketika kehilangan anaknya Nabi Yusuf. Dan dia akui. Qala innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku sedih dan aku mengadukan kepada Allah. Akui segala rasa. Yang kedua, ngaku apa lagi coba? Hah? Nah, biasanya kalau saya tanya ngaku apa lagi, langsung jawabnya ngaku dosa. Padahal dosa nomor 3, Bu. Sebelum ngaku dosa, ngaku apa dulu, Pak? Salah. Keywordnya ada di doa Sayyidul Istighfar. Hafal semua kan? Coba, apa dulu yang disebutkan? Abu ulaka, bini'matika, terus Bapak Ibu hafal ya, saya sarankan dihafalin Bapak Ibu, sayang banget kalau nggak hafal. Ini doa Sayyidul Istighfar, bahkan kata Nabi SAW, kalau kita baca ini pagi hari, petangnya kita wafat, surga baginya. Kalau kita baca ini petang, paginya kita wafat, surga baginya. Jadi yang belum hafal, hafalin. Ini salah satu doa paling penting. Coba kita baca sama-sama ya. Hafal kan? Ayo. Allahumma, terus anta rabbi. Ayo sama-sama. La ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alaiya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu. Tadi kan kata Ustadz Fatih Karim, mulai dari mana Ustadz? Mulai dari, ayo kita mulai mendekat kepada Allah. Dan pintu gerbang mendekat kepada Allah itu kan salah satunya lewat Sayyidul Istighfar. Ibu lihat deh urutannya. Itu indah banget loh. Yang pertama kita mengakui segala kelemahan kita. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani. Ya Allah, engkau Robku, aku hambamu, wa ana abduka, wa ana ala ahdika, wa wa'dika mastatot. Kita ngaku segala kelemahan kita. Nah berikutnya, yang menarik Bapak Ibu, Rasul mengajarkan urutannya itu ngaku nikmat dulu. Abu ulaka binikmatika alayya, baru wa abu'u bidambi. Kadang-kadang kita tuh Bu kalau lagi berat, lagi hancur, lagi patah, lagi luka, kita suka lupa. Bersama dengan itu Allah kasih nikmat yang begitu banyak. Ya, jangan lupa, sehancur apapun kita, seluka apapun kita, sesakit apapun kita, ada nikmat yang begitu banyak Allah hadirkan beriringan dengannya. Makanya menarik loh Bu, Abu ulaka bini'matika. Ini doa Sayyidul Istighfar, induknya istighfar. Tapi urutannya itu ngaku nikmat dulu, baru ngaku dosa. Ya. Abu ulaka bini'matika alayya. Aku akui ya Rabb, nikmatmu begitu. Baru wa abu ubi dambi. Aku akui dosaku ya Allah. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Akui itu. Baru yang kedua mengadu. Pokoknya segala rasa kita adukan kepada Allah. Dalam urusan sekecil apapun kita adukan kepada Allah. Kalau kata para ulama Bapak Ibu, kalau kita pengen ngomong sama Allah, berdoalah. Tapi kalau kita pengen Allah ngomong sama kita, gimana? Quran. Tadi kata Ustadz Fatih Karim, karena Quran itu kalamullah. Saya ulang ya, ini indah Bapak Ibu. Ini dialog yang indah. Kalau kita pengen ngomong sama Allah, berdoa. Tapi kalau kita pengen Allah ngomong sama kita, Quran. Ya. Jadi mengadu itu tadi berdekat-dekat dengan Quran. Dalam urusan sedikit, bahkan untuk urusan sandal yang putus aja, kata Nabi SAW, mengadulah kepada Allah. Coba saya mau nanya, jujur Bapak Ibu, pernah nggak Anda sandal putus, terus angkat tangan, ya Allah, sandalku putus. Ayo, pernah nggak? Nah, kan? Padahal ada hadisnya tuh. Pokoknya dikit-dikit, dan itu tauhid. Tadi kata Ustadz Fatih Karim, kita mulai dari tauhid. Salah satu
tanda tauhid kita hidup itu kan dalam urusan sekecil apapun kita, ya Allah. Dan M yang ketiga, ini juga salah satu kaidah dasar untuk bisa pulih. Tadi M yang pertama apa? Mengaku. M yang kedua apa? M yang ketiga? Belum. Menyibukkan diri dalam amal soleh. Bapak Ibu, kita dengar tadi cerita Ustadz Fatih Karim dengan segala luka jiwanya. Apakah beliau diam? Tidak, Anda lihat. Lukanya mungkin belum pulih seutuhnya, tapi beliau sibuk dalam amal soleh. Bangun masjid di Kanada, bangun masjid di Jepang, bangun masjid di Australia. Anda lihat, jadi jangan sampai, oke, kita mungkin punya luka, kita mungkin pernah jatuh, pernah patah, tapi itu membuat kita malah nggak bergerak. Tidak. Ya. Proses, tadi kata Ustadz Fatih Karim, untuk memaafkan itu mungkin butuh proses, butuh waktu, butuh latihan. Tapi kita tetap berusaha untuk sibuk dalam amal soleh. Ya, itu insya Allah penyembuh bagi jiwa yang hampa, pikiran yang bimbang, dan hati yang terluka. Gitu ya, Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan, ayo, nih momentum Ramadan. Ramadan ini kan momentum, insya Allah lah Bapak Ibu. Sejauh-jauhnya kita dari masjid, kalau Ramadan mah pasti mampir ke masjid kan. Sejauh-jauhnya kita dari Quran, kalau Ramadan pasti dibuka itu Quran. Betul ya? Ini memang seperti apa ya, Allah menyiapkan ini waktu yang betul-betul spesial. Orang yang mungkin di bulan-bulan lain tuh jarang mengingat Allah, ketika Ramadan paling tidak dia akan mengingat Allah. Orang yang jarang mungkin menyentuh Quran, ketika Ramadan paling tidak dia akan menyentuh Quran. Dan mari kita niatkan Bapak Ibu, semoga Ramadan ini menjadi momentum pulih jiwa kita.